Perkenalkan tentang pulau, tentang PIN. Nah, tadi sudah banyak disampaikan di Desa Jimbaran, luar biasa tadi, sangat luar biasa. Walaupun tadi saya baru masuk, auranya udah luar biasa. Tadi juga sudah disampaikan Pak Kepala Desa, tambah insya Allah cukup bermanfaat bagi kita semuanya. Terus perkenalkan Pak, saya Supardi, aslinya Sukarjo Pak. Cuma memang dari bujangan sampai sudah dititipin anak 5 itu semua lahir di Jakarta, dan syukur alhamdulillah itu teman-teman baik saya itu mungkin 85% itu dari Wonogiri malah di Jakarta itu. Karena saya juga punya usaha bakso juga, jadi banyak Wonogiri. Jadi teman-teman Wonogiri mungkin yang bakso-bakso terkenal itu alhamdulillah kenal, dari mulai Lapangan Tembak itu menguasain Indonesia, dan yang lain-lain tokoh-tokoh sepuh insya Allah kenal. Karena waktu itu saya sempat punya 12 cabang juga Pak. Sempat ngawinkan antar karyawan itu ada berapa pasang itu, 5 atau berapa itu antar teman, sampai anaknya sekarang udah 2-3 gitu alhamdulillah. Itu bagian dari kami. Jadi Pasar Nusantara itu base campnya Pak, itunya di Pasar Induk Kramat Jati. Jadi Pasar Induk Kramat Jati itu pasar induk terbesar di Asia Tenggara. Terus mungkin kalau dari sini, kalau pas banyak melon panen sekitar Praci dan Waduk itu banyak juga ke sana. Terus mangga, terus apuket itu saya itu waktu itu dulu juga saya lihat dari Bulukerto juga masuk ke sana. Intinya pasar terbesar adalah untuk di Indonesia itu Jabodetabek dan Bandung. Itu banyak, jadi memang barometernya. Nah, kami Pasar Induk Nusantara berdiri di 2017 Pak. Kami dalam usia sekarang mungkin efektif kita jalan 3 tahun, ya mungkin masih bayi yang baru masih di bawah balita aja, jadi masih berjalan. Tapi latar belakangnya adalah kami memang pemasok pasar induk di Jabodetabek dan beberapa provinsi di luar Jawa, dari Batam sampai Pekanbaru dan di Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur. Bahkan kita juga sudah ekspor ke beberapa negara untuk mangga, sayuran, pala, itu juga pernah kita ekspor. Nah, Pasar Induk Nusantara itu cukup lama di bagian hilir Pak. Hilir menurut kami adalah di penjualannya. Jadi kalau kami dikatakan sebagai tengkulak ya agen, distributor ya distributor. Jadi kami pengalaman latar belakang petani, kalau petani cabai melon di tahun 90-an sekian, insya Allah saya cukup pengalaman di situ. Karena di Sukoharjo salah satu nanam melon pertama adalah saya di tahun 93-92, itu saya udah nanam melon cabai. Waktu itu kami juga nanam di daerah Karanganyar. Jadi kami latar belakangnya di situ. Jadi kalau dengan Bapak Ibu sekalian, bagaimana sulitnya atau suka dukanya menjadi petani mungkin sudah kami rasakan Pak. Jadi kalau bagaimana petani itu nek ora panen itu rekosone apa, anak sesuk bayar sekolah, itu kita membekas sampai sekarang. Nah, ini menjadi latar belakang kami untuk bahwa tidak akan menjadi pedagang, tapi konsep Pasar Induk Nusantara dari hulu dan hilir. Kenapa? Memang harus, yang benar itu adalah yang menentukan harga itu yang produksi.
Kalau pertanian kita itu kan yang menentukan harga itu kan pedagangnya, gitu Pak. Terus kalau pabrik motor, mobil ya biayanya sewa lahan, bangun pabrik, utang bank, hitungannya kan itu jadi harga. Selama ini memang kalau khususnya di Indonesia itu memang karena memang belum tersistem dengan baik dari hulu dengan hilir, jadi memang daya tawarnya masih sangat rendah. Terus yang berikutnya karena memang untuk pertanian kita khususnya itu konsep dari hulu sampai hilirnya, dari hulu itu maksudnya dari proses produksi berarti bagaimana menyiapkan tanaman, modalnya dari mana, sampai perawatannya, sampai jual itu kemana, itu kan belum menyatu, masih sendiri-sendiri, masih terkotak-kotak. Atau itu memang seperti itu supaya nanti ada kepentingan lain, atau memang sebetulnya bisa tapi memang kita nggak mau gitu. Kalau masalah pengalaman, insya Allah kita sudah punya pengalaman masing-masing. Bapak Ibu mungkin pernah ada pertemuan seperti ini, punya pengalaman. Bapak juga punya pengalaman bagaimana menjual ke tengkulak, menjual pengepul, menjual langsung. Nah, kami hadir, kita terutama kesini silaturahmi, berbagi untuk bagaimana ke depan kita bisa sinergi. Karena memang hal-hal yang tidak mungkin dengan adanya teknologi sekarang itu jadi mungkin. Contohnya, nah ini kenapa saya ambil contoh karena ambil contoh yang selalu saya ikutin. Contohnya Gojek, Grab. Di tahun pertama, tahun ketiga, tahun keempat, bahkan tahun kelima itu nggak ada yang tahu Gojek, Grab. Karena orang nggak berpikir, mosok iya ya ngumpulin tukang ojek pangkalan kok sudah di online, apa mau? Karena udah berpuluh-puluh tahun melakukan itu, dan itu tidak mudah. Tapi berkat kegigihannya, berkat menyampaikan bahwa kalau kita bersinergi, kalau kita bersatu, kalau kita pakai teknologi, pasti kita bisa. Nah, sekarang dengan usia 11 tahun, sudah 200 triliun lebih Pak, valuasi perusahaan. Dulu mohon maaf Pak, kalau mantumu siapa? Ojek pangkalan, rodo izin Pak. Saat ini tukang ojek dengan bangga, S1 ya tukang ojek, bahkan pegawai negeri, habis kerja jadi tukang ojek nggak masalah. Karena memang tadi, sekarang menikah, pola, gaya, cara hidup dan usaha sudah berbeda. Nah, kami berharap petani kita bisa kita digitalisasi. Bagaimana proses mencari modalnya, bagaimana proses. Nah, itu salah satunya kita harus syaratnya adalah bersinergi. Syukur kita bisa bicara klasterisasi. Tadi disampaikan tadi luar biasa Pak Kepala Desa. Kalau perlu Desa Jimbaran itu kalau memang jagung bagus, kita fokus jagung. Bagaimana yang tadinya mungkin 1 ton, 1 hektar, di sini berapa ton Pak? 6 ton? Misalkan sekarang baru 5-6 ton, kalau kita sinergi, kita rawat dengan baik, itu bisa 7-8 ton. Karena kebetulan kami silaturahmi ke beberapa provinsi Pak. Saya di pertengahan tahun lalu saya full di Sumatera, dari Lampung sampai Sumatera Utara, bulan kami keliling. Dan beberapa bulan yang lalu saya di Jawa Timur dan Jawa Tengah bagian utara. Jadi sampaikan Pak Anding di Ngerobokan, di Purwodadi, di Blora, Tuban, Bojonegoro itu. Karena sekarang ada tol, itu seolah-olah ke Malang itu 3 jam nyampe Pak, ke Probolinggo itu cuma 4 jam, 5 jam nyampe. Itu bolak-balik saja. Tahu-tahu speedometernya gitu.
1 bulan itu bisa hampir 10.000, Pak. Nah, memang pola cara menanam setiap daerah beda, biayanya juga beda. Nah, memang kami salah satu minta oleh sahabat kami, teman kami kebetulan yang megang BC Jawa Tengah. Kalau bapak-bapak itu kalau pakai jagung bibitnya pakai BC, karena kan ada BC, ada NK, ada Pionir, ada Pertiwi, macam-macam ya. Bilang sampaikan, Mas, sampean punya tetangga dekat Wonogiri, itu luar biasa. Setahun itu tidak kurang dari 500 ton bibit. Nah, itu perlu bisa kita ajak bersinergi bagaimana ke depan. Tapi saya lihat memang Wonogiri cukup luas di 25 kecamatan kalau nggak salah ya. Nah, untuk budidaya jagung memang tadi sudah sampaikan Pak Lurah, untuk Yai Sepuh ngeten yang menilai ngeten. Nah, itu memang sami mawon temuti-bunti. Nah, bagaimana kita bisa kelola jagung dengan baik supaya bisa 6, 8, 9 ton. Kenapa kami sekarang juga konsentrasi jagung? Kami kemarin memang biasa jualan cabai, jualan buah, jualan melon, jualan macam-macam, Pak, di pasar induk itu mensupport. Kalau belanja cabai saya mulai dari Rembang itu, Pak, itu di tahun 2000-an itu ke sana belanja, sehari ya 2-3 truk lah gitu. Kalau melon tuh Ngawi sampai Jombang sampai Madiun apalah. Terus kami juga ada mungkin sedikit di daerah Waduk ya, Pak, juga ada di situ melon juga. Nah, setelah Pak Jokowi stop impor jagung, kebutuhan jagung nasional di tahun 2020 itu 22 juta ton. Bukan besar sekali. Nah, kebutuhan pakan ternak itu semakin meningkat sebagai bahan bakunya. Padahal tadi disampaikan Pak Anding juga bahwa Wonogiri ini penghasil ketiga terbesar Jawa Tengah. Di daerah Jawa Timur itu kalau musim kemarau juga begitu. Kemarau itu biasanya jagung semua. Di Jawa Timur adalah penghasil terbesar dan serapan jagung terbesar. Jadi NTB itu kan terkenal panen jagung juga luasan besar. Bapak mungkin bisa lihat nanti juga. Itu semua panen ke provinsi NTB itu kebanyakan 90% lebih itu ke Jawa Timur, Pak. Kebutuhan bahan pakan Jawa Timur itu luar biasa besar. 45% serapan di Jawa Timur. Nah, ini kan kita juga di Jawa Timur. Nah, ini sangat menarik kalau kita bisa bersinergi, terutama di Wonogiri di 25 kecamatan, mungkin tidak 25 kecamatan, kita konsentrasi di 15 atau 20 kecamatan, karena mungkin kan kalau di kota nggak mungkin bisa dikembangkan ya. Ini luar biasa besar, mungkin bisa 300.000 ton, mungkin bisa 400 ribuan kalau dikelola dengan baik. Itu luar biasa di Wonogiri ini. Monggo sebetulnya kami hari ini setiap kita pertemuan silaturahmi biasanya kita selalu dengan teman-teman dari pembiayaan. Salah satunya pembiayaan, salah satunya dengan Bank BKK ya. Cuma karena hari Minggu beliau kelihatannya tidak bisa hadir karena mungkin banknya tutup, jadi bank nggak buat nonton lemburan, Pak, jadi nggak bisa hadir. Mungkin tapi beliau tetap sampaikan ke kami bahwa jika membutuhkan pembiayaan siap. Tadi sudah disampaikan Pak Anding. Siap berapapun untuk kebutuhan nanam jagung berdasarkan RDKK luasan lahan yang dimiliki Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya biasanya kami juga bawa teman kita dari Jasindo. Nah, tadi disampaikan Pak Anding, jika ada gagal panen terkait mungkin yang dekat gunung masih ada monyet atau apa ya, atau dengan tikus gagal, terus dengan penyakit atau nggak ada air fuso, itu bisa di cover oleh Jasindo.
asuransi. Kebetulan sesuai undang-undang untuk tanaman itu baru jagung dan padi. Kalau untuk hewan itu sapi kalau salah sudah. Nah nanti kemungkinan mudah-mudahan nanti bisa ke cabai sama bawang untuk asuransi. Nah kami gandeng untuk pupuk organik karena pupuk kimia itu mahal sekali Pak, karena isu lingkungan. Dan ini pemanasan global, bagaimana mengurangi hal-hal yang memicu pemanasan global. Itu makanya menjadikan harga pupuk itu termasuk salah satunya mahal. Nah makanya salah satu solusinya adalah pupuk organik. Itu tadi yang sudah disampaikan Pak Anding, Pak Ribos. Itu salah satu solusi bagaimana petani masih bisa produktif dengan biaya tidak mahal. Sepanjang mata kita lihat di sini, dari sini sampai ujung itu ada bukit-bukit itu. Kalau ini jagung, ini di sini itu dari mulai airnya, dari mulai gudang pupuknya, gudang obatnya, alat pertaniannya, dari alat untuk pasca tanam sampai pasca panen itu disiapkan di situ. Sampai nanti tempat gudang sortir ini dijual dalam negeri atau ke luar negeri itu disiapkan, jadi murah Pak. Karena sudah klasterisasi, mekanisasi, itu jadi murah. Makanya negara manapun nggak bisa melawan. Coba kalau Bapak Ibu, kalau yang sudah umroh dan haji, kita di Mekah, Madinah, dan di Qatar, di mana-mana itu dari Cina Pak, banyak kan, itu kan luar biasa. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, pertemuan silaturahmi ini monggo kita diskusi, kita santai mawon. Jadi nanti langsung tanya jawab mau nih Pak Anding ya. Jadi visi misi kami memfasilitasi Bapak Ibu sekalian yang dikoordinasi oleh Bapak pimpinan Gapotan, petani mendapatkan akses permodalan. Yang tidak mau hutang, ya alhamdulillah, kami tidak mengajarkan hutang. Misalkan nggak mau hutang, ya nggak apa-apa. Mau gabung PIN, silahkan monggo, gitu kan. Dan terus nanti dari mulai pasca tanam sampai perawatan sampai pasca panen nanti kita dampingin. Kalau nanti dengan pakai pupuk organik, timnya dari Ribos akan mendampingin sampai panen. Kalau nanti pakai pupuk kimia itu sekarang dipegang oleh Pupuk Indonesia Holding Company yang diproduksi pupuk petrokimia Gresik, pupuk Kujang di Jawa Barat, pupuk Pusri di Palembang, pupuk Kaltim di Kalimantan. Nah, kebetulan kami kerjasama dengan pupuk itu juga. Itu pupuk ada program Pak Menteri Erick Thohir, sekarang ada program Makmur. Nah kebetulan yang ini salah satu ini cucunya perusahaan pupuk Indonesia ini Petrosida ya. Nah ini produknya. Nah nanti akan dampingin dari tim-tim mereka. Bagaimana tadi sampaikan Pak Anding, oh kalau kena ini begini, kalau kena ini begini. Nah ini kita bersinergi. Nanti kalau perawatan seperti ini. Nah nanti kalau sudah mulai pasca panen, nanti tim dari PIN yang turun. Karena tadi kami memfasilitasi dari mencarikan modal perawatan sampai nek gagal panen ini, misalkan uang utangan tetap iso bayar utang. Jadi nggak usah, karena nama jalan petani kalau nggak dia asuransikan itu nek hilang ya hilang tenang. Benar-benar ngajak Bapak Ibu sekalian menjadi mitra kita, karena kita punya aplikasi pintar, jadi nanti bisa dipakai Bapak Ibu sekalian untuk apapun. Bahkan ke depan mau bayar apapun bisa dari situ nanti ke depan, gitu kan. Bahkan nanti kalau mau pinjaman, Bapak nggak usah nyiapin apapun, nanti kami yang hubungkan ke banknya. Nih, aku dengan Bapak Parmin sudah punya data kok. Ini kemarin nanam jagung
luasan sekian, jual sekian, biaya sekian kok, udah datanya ada, nggak usah. Kami tanggung jawab, kami maksudnya rekomendasi. Nah itu kan lebih memudahkan, karena memang zamannya ini zaman teknologi Pak. Mau nggak mau kita memang harus tahu nilai. Dan kita sinergi, nanti kita bisa. Tidak hanya petani, mungkin bisa. Oh ini PIN bisa jual melon, bisa jual cabai, bisa jual mangga. Waktu musim mangga bisa cari mangga nanti. Oh waktu bisa panen ini bisa. Jadi bisa kerja waktu di sela-sela petaninya itu. Kan sekarang yang anak-anak muda itu kan pegang handphone kalau bisa difungsikan maksimal. Jangan main game aja. Gitu. Jadi nanti kalau petani muda, oh ini musim petani. Tapi di saat itu, oh di sini musim mangga. Gimana? Mangga kita nyari harga sekian. Nanti kita yang masarkan. Jadi banyak peluang. Makanya kita mulai dari jagung ini, monggo kita bisa sinergi. Nanti kami akan fasilitasi sampai ke pabrik. Harapan kami PIN bisa hadir di setiap kecamatan nanti, supaya nanti memudahkan kita koordinasi untuk terkait kerjasama kemitraan antara PIN dan teman-teman kita, saudara-saudara kita petani, bagaimana bisa ada lebih. Karena ya tadi harapan kita ke depan kalau kita bisa bersinergi seluruh Indonesia, kita punya bergening. Mungkin kita bisa bicara dengan pemerintah, mohon jangan impor karena Wonogiri panennya bulan sekian ton, di Jawa Barat sekian ton, di Jawa Timur sekian ton, mohon. Kasihan saudara-saudara kita petani. Kalau impor nanti bahaya, harganya jatuh. Kita berkat silaturahmi, berkat mimpi dari desa Jimbar, semoga hati kita jadi Jembar. Walaupun tetap beda kayak Jimbar sama Jembar ya. Nah itu ya, perkenalan kami cukup sekian. Monggo badhe takut banget sing ragu, sing ngoten ngerti, pokoknya monggo taklet mawon. Kita santai, ini bagian silaturahmi. Kan kita pertemuan pertama silaturahmi. Nggak usah ngomong bisnis dulu. Syukur nanti misalkan baru bisnis silaturahmi. Karena bonus silaturahmi yang tadi disampaikan Pak Ustadz, Pak Lurah tadi rezeki. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.